Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Sahara, NIM 2024 08 014. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas ergonomika, yaitu analisis Nordic Body Map atau NBM pada pekerja pedagang ayam. Yang dimana tuh pekerjanya memotong ayam ya, tentu saja. Eh, ya, yang pertama di sini ada foto pekerja. Jadi posisi pekerja saat bekerja dan seperti ini. Itu pada gambar, yaitu menunduk, memotong ayam, dan eh, kaki yang bertumpuk lebih dominan kaki kanan. Yang kedua ini adalah hasil dari perhitungan atau analisis Nordic Body Map. Jadi di sini ada sakit pada kaku, sakit atau kaku pada leher bagian atas. Kita tiga, sakit kaku atau kaku pada leher bagian bawah satu, sakit pada bahu kiri satu, sakit pada bahu kanan empat, sakit pada bahu lengan atas kiri satu, nol ya satu, sakit pada punggung satu, sakit pada lengan atas dua, sakit pada pinggang dua, sakit pada punggung satu, sakit pada pantat satu, sakit pada siku kiri sorry, yang kemudian ada sakit pada siku kanan itu dua, sakit pada lengan bawah kiri dua, sakit pada lengan bawah kanan tiga, sakit pada pergelangan tangan kiri satu, sakit pada pergelangan tangan empat, sakit pada pergelangan tangan kiri satu, sakit pada pergelangan tangan empat, sakit pada pergelangan paha kiri satu, sakit pada paha kanan satu, sakit pada kiri satu, sakit pada lutut kiri satu, sakit pada lutut kanan dua, sakit pada betis kiri satu, sakit pada betis kanan dua, sakit pada pergelangan kaki kiri satu, sakit pada pergelangan kaki kanan dua, satu, sorry, sakit lagi pada pergelangan kanan satu, sakit pada kaki kiri satu, kemudian yang tadi sakit pada kaki kanan yaitu dua. Ya, selanjutnya yaitu jumlah skor keluhan. Jadi dari hasil analisis tersebut didapatkan skor satu atau tidak sakit yaitu 16 bagian, kemudian skor 2 atau sedikit sakit itu pada 7 bagian, dikalikan 2 menjadi 14, kemudian pada skor 3 atau sakit itu 2 bagian, dikalikan 3 menjadi 6, kemudian pada skor 4 atau sangat sakit yaitu pada 4 bagian, yaitu maka dikalikan 13 menjadi 12. Jadi total keseluruhan skor keluhan adalah 48. Ya, yang selanjutnya yaitu bagian tubuh skor tertinggi. Hari ini ada sedikit selain ber-PPT. Bagian skor tubuh bagian tubuh dengan skor tertinggi atau skor 4 yaitu antara lain yang pertama ada bahu kanan, kemudian yang kedua ada pergelangan tangan kanan, yang ketiga ada tangan kanan. Nah, selanjutnya adalah perhitungan menggunakan metode Reba. Nah, di sini ada worksheet Rebanya atau eh, panduan kita mengisi atau menghitung atau menganalisis dengan perhitungan Reba ya. Seperti ini. Nah, selanjutnya ada pada skor tabel A, yaitu pada skor tabel A pada leher mendapatkan nilai 2, pada kaki itu 2, terus pada postur tubuh 1, sehingga jika dijumlahkan menjadi 2. Nah, pada skor tabel grup A, yaitu dari hasil tabel skor grup A, yaitu 2 ditambah dengan load atau force, yaitu 0, maka skor keseluruhan mendapatkan skor 2. Kemudian yang sekarang ada skor tabel B, yaitu yang pertama ada lower arm atau tangan bawah, yaitu mendapatkan 1, kemudian worst itu 3, kemudian sorry tadi lengan atas, sekarang upper arm atau lengan bawah. Oh ya, upper arm itu lengan atas, itu menyebabkan 3, maka jika ditotalkan menjadi di skor grup tabel B menjadi 5. Nah, untuk di sini itu ditambahkan dengan kopling, karena kopling 0 maka keseluruhan totalnya menjadi 5. Dan yang ketiga ini ada skor tabel C. Skor tabel C itu gabungan dari skor A ditambah skor B. Skor A tadi mendapatkan 2, skor B mendapatkan 5. Jika ditarik garis lurus, di sini mendapatkan skor 4. Nah, yang di ini skor akhir EBA, yaitu tabel C ditambah seluruh aktivitas atau activity. Yaitu 4 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. Itu ada panduannya sebenarnya.
tapi ini tidak ada. Yaitu maka eh, hasil akhirnya itu menjadi 7. Nah, dari hasil analisis tadi, maka dapat disimpulkan beberapa, yaitu resiko penyakit yang dapat dialami. Nah, karena berdasarkan skor tadi, yaitu mendapatkan skor 7, maka masuk ke dalam risk level sedang atau resiko levelnya sedang. Nah, dari kondisi kerja yang diamati, menunjukkan bahwa postur tubuh itu beresiko menyebabkan cedera muskuloskeletal atau cedera otot ya. Bagian tubuh yang memiliki skor tertinggi dari NBM atau Nordic Body Map tadi yang sudah dianalisis, yaitu pada bahu kanan, pergelangan tangan, dan tangan kanan. Menandakan adanya beban lebih pada sisi tubuh kanan, yaitu pada bagian kanan, tubuh kanan itu lebih dominan bekerja. Nah, maka resiko cederanya antara lain yang pertama ada carpal tunnel syndrome, yaitu akibat fleksi berlebihan pada tekanan di pergelangan tangan saat memotong ayam. Karena durasi kerjanya ini kurang lebih sekitar 8 sampai 9 jam per hari. Terus yang kedua itu ada repetitive strain injury atau RSI, yaitu kemungkinan terjadinya pedalangan jari dan pergelangan karena gerakan berulang saat dalam jangka waktu yang lama ketika memotong ayam. Kemudian ada faktor penyebab kemungkinannya. Yang pertama yaitu ada postur janggal atau awkward postur, seperti membuka badan, mengangkat tangan terlalu tinggi, atau menjangkau jauh ke depan. Contoh kalau menjangkau jauh ke depan, misal ada posisi ayam terlalu jauh di bagian mejanya, terus mengangkat tangan terlalu tinggi dan membuka badan. Kemudian pada gerakan berulang atau repetitive motion, itu terutama pada pergelangan tangan dan jari tangan. Tentu saja ketika saat memotong itu kan menggunakan tangan kanan ya, maka terjadinya repetitive motion selama berjam-jam. Kemudian beban statis pada bahu kanan akibat menopang lengan dalam waktu lama. Kenapa pada bahu kanan jelas seperti yang dijelaskan tadi bahwa lebih banyak atau lebih dominan tangan kanan yang bekerja. Setelah itu, yang keempat itu ada meja kerja yang tidak sesuai antropometri, yang menyebabkan posisi tidak netral. Kemudian yang kelima ada peralatan kerja yang tidak ergonomis, misalnya itu ada alat tanpa pegangan yang nyaman atau memaksa pergelangan menekuk. Nah, dari analisis tadi yaitu sekarang ada analisis dan sarannya. Yang pertama analisis. Maka dapat dianalisis. Yang pertama postur tubuh bagian atas. Pada bahu kanan terangkat dan kaku. Saat memegang pisau besar atau cleaver, bahu kanan tampaknya menahan beban statis sesuai dengan hasil skor NBM tadi ya. Bahu kanan paling sakit yaitu mendapatkan skor 4. Kemudian lengan kanan bekerja dominan. Dan sudah dijelaskan tadi, gerakan repetitif saat memotong menambah resiko cedera pada tangan dan pergelangan tangan kanan. Nah, yang selanjutnya itu ada faktor lingkungan kerja. Eh, Bisa dilihat dari gambar tadi bahwa pencahayaannya tidak merata, yaitu lampu hanya tergantung di dan tidak menyala seluruh area pemotongan secara optimal. Maka bekerja bisa cenderung membungkuk. Sudah jelas seperti yang gambar yang tadi ditunjukkan. Nanti bisa saya tunjukkan kembali, yaitu pekerja bisa cenderung membungkuk untuk melihat lebih jelas ketika memotong ayam. Kemudian lantai lantai becek dan tidak rata karena ini bekerja di pasar dan jelas pasar tradisional itu kan eh, becek ya dan kadang juga tidak rata lantainya, maka dapat membuat kaki harus menahan stabilitas tubuh lebih keras, yaitu dapat mengakibatkan meningkatkan kelelahan pinggang dan kaki. Nah, maka dari analisis tadi dapat disimpulkan beberapa saran. Yang pertama yaitu perbaikan postur kerja, yaitu yang pertama dengan memastikan punggung tegak dan bahu rileks saat bekerja. Jadi tidak ada kelelahan yang berlebihan. Kemudian menghindari membungkuk atau memutar badan berlebihan. Jadi eh, jangan terlalu membungkuk dan memutar badan berlebihan. Kemudian mengusahakan lengan atas berada dekat tubuh, tidak terlalu terangkat. Misal mengambil sesuatu atau bagaimana. Nah, yang membungkuk atau memutar ini misal bisa lebih dengan eh,
meletakkan barang yang dapat mudah dijangkau. Nah, yang selanjutnya perbaikan alat. Jadi bisa dengan meninggikan kerja ideal setinggi 5-10 cm di bawah siku yang sesuai dengan antropometri ya. Kemudian ganti meja dengan model yang tidak side stopper agar potongan tidak jauh dan pekerja tidak perlu melangkah mundur. Kemudian menggunakan mat lantai anti fetis yaitu untuk mencegah nyeri kaki atau pinggang. Kemudian dapat menggunakan pisau yang lebih ergonomis, pegangan halus tebal, anti slip dan tidak terlalu berat. Karena ini pisau daging pastikan itu berat kan ya. Kemudian dapat dengan menyediakan wadah dekat area memotong agar pekerja tidak perlu membungkuk jauh atau meraih ke samping. Jadi dengan meletakkan barang-barang untuk mudah dijangkau. Jadi tidak terlalu susah untuk menjangkaunya. Kemudian yang ketiga adalah dengan mengatur ritme kerja, yaitu dapat dengan menerapkan micro break setiap 30-40 menit selama 1-2 menit untuk relaksasi tangan dan bahu. Jadi ketika dalam bekerja itu setelah 30-40 menit itu bisa berhenti terus merelakskan eh, tangan dan bahu, mungkin bisa dengan stretching yang sederhana lah seperti ya menekuk-nekuk bahu, memutar-mutar bahu dan menekuk pergelangan tangan. Kemudian melakukan, nah seperti yang di PPT ini, itu dengan melakukan peregangan putar bahu, regangan pergelangan tangan ke atas dan ke bawah. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan dari hasil analisis Nordic Body Map pada pekerja pedagang ayam. Nah, itu yang bekerjanya dengan memotong ayam. Dari ya memotong ayam dalam sekitar waktu kerjanya itu 8-9 jam. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.